Pernah nggak sih kamu bingung pilih antara Infinix, Tecno, atau debat sama teman kalian tentang Oppo atau Vivo? Padahal perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya mereka bersaudaraan. Banyak HP yang kita kira bersaing ketat, tapi sebenarnya berasal dari induk perusahaan yang sama. Di video kita kali ini kita bakal bahas rahasia di balik persaingan semu antara merek-merek smartphone dari Cina yang ternyata kakak adik. Jadi tonton videonya sampai habis. Oke, pertama-tama dari Transsion Holdings. Mungkin bagi sebagian kalian ini masih terdengar asing ya, tapi kalian kenal nggak sih dengan Tecno, Infinix, dan Itel? Itu ketiga merek tersebut masih dalam satu perusahaan Transsion Holdings. Transsion fokus banget di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, Afrika, dan Asia Selatan. Mereka sukses besar dengan strategi harga terjangkau dan fitur yang menyesuaikan dan kebutuhan lokal. Semisal Infinix dengan HP gaming murahnya, Tecno dengan desain stylish, dan Itel menyasar segmen entry level. Transsion mulai ekspansinya di Nigeria pada tahun 2006 dan sejak itu mereka fokus pada pasar-pasar dengan kebutuhan khusus yang sering diabaikan oleh merek-merek besar lainnya seperti Apple dan juga Samsung. Strategi mereka sebenarnya sederhana tapi efektif banget. Nawarin HP dengan harga yang murah tapi disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Semisal di Afrika mereka ngembangin kamera yang dioptimalkan untuk kulit gelap, ke baterai tahan lama untuk daerah dengan pasokan listrik yang tidak stabil, dan fitur dual SIM yang sangat dibutuhkan untuk wilayah tersebut. Di Indonesia, Transsion Holding membuat gebrakan besar. Menurut laporan IDC, pada kuartal pertama 2024, mereka berhasil meraih pangsa pasar 16,1%. Kalian tahu sendiri ya, persaingan HP di Indonesia ini sangatlah ketat gitu. Dari mulai brand yang low end, mid range, dan sampai flagship. Tapi mungkin dari Transsion Holding ini adalah favoritnya ya, karena promosinya yang besar-besaran. Produk-produk mereka seperti Infinix Smart Series dan Tecno Spark Series sangat diminati karena menawarkan fitur-fitur yang menarik dengan harganya yang murah. Misalnya mereka meluncurkan GT20 Pro yang menjadi favorit di kalangan gamer dan bahkan menjadi perangkat resmi untuk turnamen e-sport seperti PUBG, Mobile Legends, dan Free Fire. Jadi untuk yang kedua adalah BBK Electronic, keluarga besar HP Oppo, Vivo, Realme, dan juga OnePlus. Meskipun merek-merek ini punya identitas dan target pasar masing-masing, mereka sering berbagi teknologi dan desain. Misalnya, OnePlus Open 2 yang akan datang kabarnya berbasis pada Oppo Find N5 dengan spesifikasi dengan chassis titanium ultra thin dan kamera Hasselblad. Strategi BBK adalah membedakan merek-mereknya untuk pasar segmen yang berbeda. Oppo fokus pada kamera dan desain premium, Vivo pada audio dan inovasi. Sementara Realme menyasar anak muda yang dengan menyasarin harga yang murah gitu. Dan biasanya tuh Realme HP-nya murah-murah, low end sama mid range doang ya. Kalau OnePlus itu untuk pasar global dengan performa tinggi yang biasanya dijual di negara maju sampai berkembang seperti Inggris, Amerika, dan juga India. Karena pasarnya lebih gede gitu di India. Lucunya, meskipun berada di bawah satu atap, merek-merek ini sering dianggap saingan ketat. Konsumen debat antara Infinix versus Tecno atau Oppo sama Vivo. Padahal mereka itu satu keluarga, mirip kayak kakak adik gitu. Strategi ini disebut-sebut multi branding, dan dimana satu perusahaan menciptakan beberapa merek untuk menguasai segmen pasar. Dengan begitu mereka bisa mendominasi pasar tanpa terlihat memonopoli. Contohnya di Indonesia, Transsion berhasil menarik perhatian pelajar atau kaum mendang-mending ya, dengan HP di harga sejutaan doang seperti Infinix Hot 50i dan Itel P55 5G. Sementara BBK dengan Realme yang menyasar anak muda yang mencari performa tinggi dengan harga yang murah. Jadi apa artinya bagi kita? Buat kalian yang sebagai konsumen ini berarti pilihan makin banyak, tapi penting juga untuk sadar bahwa persaingan antara merek-merek ini kadang hanya di permukaan. Jadi saat memilih HP untuk beli, fokuslah pada kebutuhan dan spesifikasi yang kalian butuhin. Jadi saat memilih HP, fokuslah pada kebutuhan dan spesifikasi yang sesuai. Dan jangan terpengaruh oleh omongan dari orang lain gitu. Kecuali dari pengalaman dari kreator besar atau yang terpercaya aja gitu.
dari pengalaman netizen lainnya. Dan kayak gitu ya. Sekarang kamu tahu kan bahwa banyak HP yang dikira bersaing tapi sebenarnya keluarga. Ya kayak gitu ya, bisnis tetap bisnis gitu. Mereka cuma nyari keuntungan gitu ya. Sekian itu aja untuk video kali ini. Jumpa lagi pada video selanjutnya, dan dukung terus channel ini sampai monetisasi. Walaupun gua jarang upload, dan itu karena gua sumpah kehabisan ide. Jadi selanjutnya gua udah punya banyak ide dan juga udah ngestok video shorts. Jadi tunggu aja untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan terbaru dari channel ini.